Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan pentingnya sistem informasi orang asli Papua atau SIRIOS sebagai inovasi daerah. Warga Kampung Wet, Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul, kembali menyoroti kondisi jembatan Wet yang hingga kini belum mendapatkan pembangunan permanen. Halo, selamat pagi Bapak Mama, bersaudara dong semua. Jumpa lagi dalam tayangan Info Digul edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Saveria Dugiop, inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan pentingnya sistem informasi orang asli Papua atau SIRIOS sebagai inovasi daerah untuk menyediakan data terpilah orang asli Papua yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Pentingnya pengembangan sistem informasi orang asli Papua atau SIRIOS disampaikan Gubernur Papua Selatan melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Selatan, Nugroho Asrianto, di sela kegiatan workshop perluasan SIRIOS di Kabupaten Bovendigul. Menurut Nugroho, SIRIOS merupakan bagian dari program super prioritas Sabta Cipta dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Papua Selatan, khususnya program Papua Selatan Satu Data dan pendataan terpilah. Melalui sistem ini, pemerintah berupaya menyediakan data sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan orang asli Papua secara akurat dan terintegrasi sehingga dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran. Nugroho menegaskan, pengembangan SIRIOS juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menegaskan bahwa sesuai program super prioritas Sabta Cita dalam RPJMD Papua Selatan yang salah satunya adalah Papua Selatan Satu Data dan pendataan terpilah, bahwa pentingnya sistem informasi orang asli Papua atau SIRIOS sebagai bentuk inovasi daerah. Hal ini sebagai upaya mewujudkan ketersediaan data sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan terpilah orang asli Papua yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan guna menunjang proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah di Provinsi Papua Selatan. Selain itu, kehadiran SIRIOS diharapkan dapat memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan menjadi acuan strategis dalam penyediaan data terpilah orang asli Papua di Provinsi Papua Selatan. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Data yang mungkin tidak bisa Bapak Mama, bersaudara dong semua, Kepala Distrik Ninati Antoneta Kristofora Yogan mengapresiasi pelaksanaan workshop perluasan sistem informasi orang asli Papua Selatan atau SIRIOS yang digelar 2 hari di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini dinilai memberikan pemahaman tentang pentingnya data yang valid dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Workshop perluasan sistem informasi orang asli Papua Selatan atau SIRIOS yang berlangsung pada 23 hingga 24 Juni 2026 di Aula Baperinda Kabupaten Bovendigul mendapat apresiasi dari para peserta yang hadir. Salah satunya disampaikan Kepala Distrik Ninati Antoneta Kristofora Yogan yang mengikuti kegiatan tersebut sejak hari pertama. Menurut Antoneta, materi yang disampaikan para narasumber memberikan pemahaman mengenai pentingnya aplikasi SIRIOS sebagai sarana penyediaan data orang asli Papua yang akurat dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan. Ia menilai setiap program pembangunan harus disusun berdasarkan data yang valid agar kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Kepala Distrik Ninati menyambut positif kehadiran aplikasi SIRIOS yang diharapkan dapat membantu penyediaan data orang asli Papua, termasuk bagi masyarakat di Distrik Ninati. Misalnya, kalau kita mau berbicara, kita mau minta bantuan apa ini pertanian, kelompok-kelompok tani, ibu, datanya mana? Luas area sawah, misalnya kalau sawah, bantuan untuk tani sawah,
luas arealnya mana, lalu data kelompok mana. Kelompok itu harus ada SK kepala kampung. Minta maaf, kami tidak punya data. Oh ya ibu, kita catat, tapi ibu kembali ke distrik itu ibu cari data. Dan saat ini saya sangat bersyukur sekali atas aplikasi Sirius ini. Kita mau orang-orang asli Papua, karena distrik Ninati itu 100% itu orang asli Papua. Kalau non OAP itu mungkin petugas dari kesehatan dan petugas dari distrik. Kalau TNI Polri. Kalau masyarakat asli itu orang asli Papua. Di akhir kegiatan, Antoneta juga mengajak seluruh peserta untuk serius memanfaatkan aplikasi Sirius sebagai dasar dalam merencanakan pembangunan dari tingkat kampung hingga daerah. Tim Liputan, Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, info Digul akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor.
tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Warga Kampung Wet, Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul, kembali menyoroti kondisi jembatan Wet yang hingga kini belum mendapatkan pembangunan permanen. Jembatan yang dibangun sejak tahun 1997 itu masih digunakan konstruksi kayu dan dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Jembatan Kampung Wet yang menjadi akses penghubung masyarakat di Distrik Mandobo hingga saat ini belum mengalami pembangunan permanen sejak pertama kali dibangun pada tahun 1997 oleh kontraktor CV Jaabadi bersama Tunas Jaya. Salah satu warga, Mikael Gemsa, mengatakan selama hampir 3 dekade pemerintah belum memberikan perhatian serius terhadap pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, jembatan hanya diperbaiki secara sementara dengan menggunakan balok kayu tanpa pembangunan jembatan beton yang layak dan aman. Kondisi jembatan yang rusak disebut telah menyebabkan sejumlah kecelakaan. Bahkan pada awal tahun 2000-an, insiden di lokasi tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Mikael menjelaskan pemerintah sebenarnya pernah merencanakan rehabilitas jembatan, namun hingga kini pelaksanaannya belum terrealisasi karena masih terkendala penyelesaian hak ulayat di sekitar lokasi pembangunan yang berdekatan dengan kawasan bandara. Karena sebelum waktu itu jembatan ini sebelum kabupaten, sebelum pemegaran kabupaten masih tetap distrik Mandobo. Setelah ini, selama ini sudah makan berapa tahun ini memang hampir pemerintah tidak bisa lihat ini. Pemerintah tidak bisa sambung tangan dari CV atau PT Jaabadi dengan Tunas Jaya pada waktu itu. Memang sementara mereka mau rehab jembatan ini, tapi karena areal ini kan mungkin pemerintah tidak bayar, sehingga jembatan ini pemerintah masih tunda sampai hari ini. Karena kembali ke pemilik hak ulayat. Sampai saat ini pun juga pemerintah tidak bisa lihat jembatan ini. Hanya direhab, hanya balok kayu saja sampai dengan hari ini. Sampai saat ini pun juga memang aspirasi masyarakat memang banyak yang mereka usulkan ke pemerintah. Ada beberapa kali yang mereka usulkan. Tapi selama ini pemerintah tidak lihat jembatan ini sampai dengan hari ini. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan para pemilik hak ulayat dapat segera menyelesaikan berbagai kendala yang ada agar pembangunan jembatan beton dapat direalisasikan demi meningkatkan keselamatan dan kelancaran akses transportasi warga. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul berkomitmen mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, termasuk Jalan Ampera, Bosowa, dan kawasan Jembatan Wet. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan pendukung pelayanan dasar masyarakat di seluruh wilayah Bovendigul.
Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus, menyatakan pemerintah daerah terus berupaya mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi fiskal tahun 2026. Menurutnya, tantangan geografis dan tingginya biaya mobilisasi material ke distrik-distrik juga menjadi kendala dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Marlinus menegaskan, keberadaan jalan yang memadai sangat penting untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat, termasuk akses menuju sekolah, puskesmas, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Kendala utama yang kita alami di Kabupaten Bovendigul ini adalah masalah akses jalan antara kabupaten ke distrik. Nah, selama ini kita mengalami kesulitan untuk membangun di setiap distrik. Contohnya kalau kita mau membangun sekolah atau puskesmas, kita terkendala di masalah transportasi, masalah angkutan, karena tidak tersedianya fasilitas atau infrastruktur jalan yang memadai, sehingga itu memakan biaya yang cukup besar, terutama dalam angkutan transportasi. Nah, ini yang menjadi kendala utama yang menghambat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Terkait dengan percepatan pembangunan daerah tertinggal, Kabupaten Bovendigul ini adalah salah satu kabupaten yang masuk Kabupaten 3T, tertinggal, terluar, terpencil. Terkait keluhan warga mengenai kondisi Jalan Ampera, Bosowa, dan Jembatan Wet, pemerintah daerah mengakui kerusakan tersebut dan menyebut anggaran perbaikan ruas jalan menuju Ampera telah tersedia serta akan segera memasuki tahap pelaksanaan. Pemerintah daerah juga mendorong adanya koordinasi dan kesepahaman antara pemerintah, DPRK, dan pemilik hak wilayah agar seluruh program pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Ya, kita berharap dalam bulan ini, paling lambat bulan depan sudah bisa dikerjakan. Ya, saya kira memang untuk memperlancar program ke depan, baik itu program pembangunan gedung sekolah atau puskesmas, terutama masalah jalan, saya kira jalan terbaik itu sebelum kita membuat satu program, kita harus ada pertemuan kesepakatan antara DPRK, pemerintah, dan pemilik hak wilayah, sehingga ke depan tidak ada pembahasan lagi setelah ada kesepakatan antara pemerintah. Ya, kita berharap kepada masyarakat. Saya kira kita semua itu ingin merasakan manfaat pembangunan di Kabupaten Bovendigul, terutama dari segi infrastruktur jalan. Namun karena keterbatasan anggaran dan juga masalah kepemilikan hak wilayah, kita berharap ke depan untuk setiap jalan yang mau dibangun di setiap distrik, kita harap kepada seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan, mendukung pemerintah, terutama kepada masyarakat pemilikan wilayah agar tidak mempersulit. Selanjutnya, pemerintah berharap mendapat dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar pembangunan jalan penghubung antar distrik dapat dilakukan secara tuntas dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya.
menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, bersaudara dong semua. Kita beralih ke informasi berikutnya. Umat lingkungan Santo Yohanes Pembaptis Stasi Bunda Hati Kudus kilometer 6, Paroki Hati Kudus Tanah Merah merayakan hari jadi ke-20 pada 24 Juni 2026. Dalam perayaan tersebut, Pastor Raymond Eusebius Pasak MSC mengajak umat meneladani kehidupan Santo Yohanes Pembaptis dalam menjalankan panggilan dan perutusan Tuhan. Perayaan hari jadi ke-20 lingkungan Santo Yohanes Pembaptis, Stasi Bunda Hati Kudus kilometer 6, Paroki Hati Kudus Tanah Merah diisi dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Pastor Raymond Eusebius Pasak MSC. Dalam homilinya, Pastor Raymond mengajak umat untuk belajar dari keteladanan Santo Yohanes Pembaptis yang setia melaksanakan panggilan dan perutusan Tuhan. Menurutnya, setiap umat beriman dipanggil dan diutus untuk mewujudkan kehendak Tuhan melalui sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di tengah keluarga, gereja, maupun masyarakat. Bagaimana kita hidup, kita bekerja setiap hari, tetapi jangan lupa bahwa kita ini dipanggil dan diutus Tuhan untuk melaksanakan perintah Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan, melaksanakan sabda Tuhan. Sehingga apa yang kita buat, kita akan tempatkan dalam konteks perutusan ini. Di keluarga misalnya, bagaimana saya melaksanakan kehendak Tuhan sebagai bapak keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua, bahkan sebagai anak.
bagaimana saya harus tempatkan diri dalam konteks saya dipanggil dan diutus Tuhan untuk menjadi hambanya, untuk menjadi utusannya. Pastor Raymond juga mengingatkan pentingnya meneladani nilai-nilai yang ditunjukkan Santo Yohanes Pembaptis, yaitu kerendahan hati, kesederhanaan, ketaatan, dan kesetiaan dalam menjalankan kehendak Tuhan. Melalui perayaan ini, umat diharapkan semakin teguh dalam iman dan terus menjadi saksi Kristus melalui kehidupan yang mencerminkan kasih dan pelayanan kepada sesama. Tim Liputan di Gul TV melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info di Gul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, ku bagenep, ku bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferia Dunggiop, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.